Assalamualaikum, sahabat terpelajar. Beberapa kali ada yang bertanya dan meminta kepada saya untuk berbagi pengalaman tentang strategi mendapatkan beasiswa studi di luar negeri. Nah, supaya penjelasan saya bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun, maka saya memutuskan untuk membagi pengalaman itu melalui channel ini. Dan akan saya sampaikan dalam beberapa seri. Seri pertama ini yang ingin saya bahas adalah apa untungnya sekolah di luar negeri. Nah, begini sahabat-sahabat terpelajar, memang sekolah itu bisa kita lakukan di mana saja, ya bisa di dalam negeri atau di Indonesia maupun di luar negeri, semuanya baik, ya. Yang tidak baik itu ya kalau kita kemudian menyerah karena keadaan atau kekurangan biaya, kemudian memutuskan untuk tidak sekolah misalnya. Nah, itu yang menurut saya kurang baik. Jadi dimanapun Anda memilih tempat untuk melanjutkan studi, silahkan dijalani dengan sepenuh hati karena masa depan yang lebih baik akan menanti Anda. Nah, tetapi kali ini ya karena topik kita tentang apa untungnya sekolah di luar negeri, makanya saya ingin menyampaikan topik itu dan memberikan semangat buat teman-teman yang mungkin awalnya tidak berminat untuk mengejar beasiswa luar negeri, tetapi bisa jadi akan berubah pikiran, ya, bisa jadi, ya. Dan teman-teman yang sudah memiliki mimpi untuk sekolah di luar negeri bisa juga semakin yakin dan semakin menetapkan hati untuk terus berjuang. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar mahasiswa di Indonesia lebih memilih untuk menempuh S1 di dalam negeri, ya, karena memang jumlah atau peluang ya beasiswa S1 di luar negeri tidak sebanyak peluang beasiswa S2 ataupun S3. Ya. Lalu ketika S2 mereka berusaha untuk mencari peluang untuk studi di luar negeri karena memang seperti tadi yang saya sampaikan, peluang beasiswa untuk S2 itu sangat-sangat banyak. Lalu apa sebenarnya keuntungan untuk sekolah di luar negeri? Nah, dari pengalaman saya ketika saya studi LLM di Utrecht University Belanda tahun 2004 sampai 2006. Kemudian saya juga mengambil master di Comparative Law di Amerika Serikat tahun 2017-2019. Dan saat ini saya menempuh pendidikan S3 di Thailand. Nah, setidak-tidaknya saya ingin berbagi pengalaman saya itu. Yang pertama, ya, keuntungan sekolah di luar negeri itu murah. Nah, bagaimana mungkin ya? Yang kita tahu adalah sekolah di luar negeri itu pasti sangat mahal dibandingkan sekolah di Indonesia. Mulai dari biaya studinya, biaya hidup, ya, kemudian biaya-biaya untuk membeli buku dan peralatan-peralatan studi lainnya. Kemudian belum lagi untuk aplikasi dokumen-dokumen seperti visa dan sebagainya itu juga membutuhkan biaya, ya, transportasi, komunikasi, ya, juga sangat tinggi, ya. Tetapi kenapa saya katakan itu lebih murah? Karena begini teman-teman, kalau Anda memilih sekolah di dalam negeri, yang pertama
Anda tidak mungkin mendapatkan beasiswa sebelum Anda memasuki perguruan tinggi tersebut. Artinya Anda harus mengeluarkan uang, Anda harus aplikasi, Anda harus seleksi, sampai kemudian Anda diterima. Baru setelah mungkin 1 semester Anda baru mendapatkan peluang untuk bisa aplikasi beasiswa. Artinya Anda harus punya modal awal lebih dahulu, ya. Sementara kalau untuk beasiswa di luar negeri tidak seperti itu. Anda cukup aplikasi, Anda mengirimkan dokumen yang dibutuhkan, dilampiri dengan beberapa dokumen yang diminta oleh funding, kemudian Anda ikut seleksi. Kalau Anda diterima, maka ketika Anda berangkat, Anda tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Kalau kemudian Anda mendapatkan full scholarship atau beasiswa penuh. Itu alasan yang pertama. Ya, sehingga bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki uang, masih bisa atau sangat mungkin memiliki kesempatan untuk studi di luar negeri dengan beasiswa penuh. Nah, alasan yang kedua adalah beasiswa di dalam negeri memang banyak pilihannya, tetapi peluang untuk mendapatkannya jauh lebih kecil dibandingkan beasiswa di luar negeri. Karena apa? Ya, demand-nya ya. Jadi permintaannya jauh lebih besar ya dari peluangnya. Sementara kalau di luar negeri ya, permintaannya justru lebih sedikit daripada peluangnya. Jadi peluangnya sangat banyak, tetapi mereka yang pengirim aplikasi itu jumlahnya sedikit gitu, sehingga peluang untuk mendapatkannya barangkali jauh lebih besar gitu. Nah, ini kenapa tadi saya katakan murah. Dan yang alasan yang ketiga, kalau seandainya Anda sudah bekerja di satu instansi, misalnya Anda ingin melanjutkan S2 atau S3 dan status Anda adalah pegawai, ya, dosen misalnya, maka yang saya tahu ya, semua universitas atau perguruan tinggi di Indonesia itu sangat mensupport akademisinya untuk studi di luar negeri dengan beasiswa penuh atau at all cost ya. Jadi semua ditanggung. Bahkan menurut cerita dari teman-teman saya yang studi di luar negeri itu apapun yang itu sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang dikeluarkan oleh kampus tersebut, itu akan dibiayai penuh oleh institusi di mana kita bekerja. Oke. Dan keuntungan yang kedua, sekolah di luar negeri itu lebih mudah. Nah, kok bisa? Jadi bukankah yang kita tahu bahwa standar pendidikan di luar negeri itu sangat tinggi karena beberapa kualifikasi yang dibutuhkan juga sangat tinggi, mulai dari bahasa, kemampuan bahasa internasional, kemudian kemampuan melakukan academic writing, ya, kemampuan untuk presentasi dan sebagainya. Jadi bukankah justru lebih sulit dibandingkan sekolah di Indonesia? Saya katakan lebih mudah. Mengapa? Karena ada banyak alasan ya. Alasan yang pertama adalah kita tahu bahwa salah satu modal penting dalam penyelesaian studi itu adalah akses informasi. Baik itu yang berkaitan dengan buku literatur, kemudian jurnal, ya, yang dimana kita tahu bahwa beberapa hampir semua kampus-kampus di luar negeri itu memberikan fasilitas yang memanjakan mahasiswa untuk mengakses buku dengan murah dan mudah, mengakses jurnal dengan murah dan mudah karena memang mereka berlangganan di berbagai jurnal internasional. Sehingga itu akan memudahkan bagi mahasiswa untuk mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan.
Jadi asalkan mereka mau bersungguh-sungguh meluangkan waktu untuk rajin belajar atau membaca, maka tidak ada persoalan-persoalan akademik yang tidak bisa diselesaikan. Dan umumnya mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia yang sejauh yang saya ketahui itu jauh lebih siap ya ketika mereka sudah mendapatkan kesempatan untuk studi di luar negeri. Artinya secara akademik ya, track record akademiknya jauh lebih mampu beradaptasi ya, dibandingkan dengan mahasiswa dari negara-negara lain. Nah, saya kira ini salah satu modal penting bagi kita untuk bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Dan yang kita tahu bahwa seperti meminjam buku katakanlah ya, itu sangat diberikan peluang yang besar ya. Artinya kita bisa meminjam misalnya antara 25 sampai 30 buku dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan. Nah, itu sangat memudahkan ya bagi mahasiswa untuk menunjang bagaimana aktivitas kuliah dan aktivitas dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Alasan yang ketiga, keuntungan dari sekolah di luar negeri adalah lebih cepat dan pasti. Kenapa lebih cepat dan pasti? Ya, kita lihat saja bahwa rata-rata untuk pendidikan S2 ya atau master itu hanya ditempuh 1 tahun. Ya, rata-rata 1 tahun. Kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, untuk program master rata-rata 2 tahun. Nah, itu artinya kita bisa menyelesaikan lebih cepat, 1 tahun lebih cepat daripada kita sekolah di Indonesia. Ya, 2 tahun itu sudah tercepat ya. Oleh karena itu kalau studi di luar negeri untuk S2 kita bisa menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 tahun. Selain itu ya kalau kita mendapatkan beasiswa kita tidak perlu memikirkan ya. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana kita mendapatkan uang, bagaimana kita membayar SPP, bagaimana kita mencari biaya hidup dan sebagainya. Kita hanya fokus saja untuk belajar ya, kemudian memenuhi tugas-tugas yang disyaratkan ya, dan menyelesaikan penulisan tugas akhir yang menjadi kewajiban utama bagi mahasiswa. Sementara yang memikirkan biaya-biaya studi, biaya hidup dan lain-lain adalah pemberi beasiswa. Oleh karena itu mahasiswa yang sekolah di luar negeri ya rata-rata dia memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi karena dia tidak memikirkan hal-hal lain di luar studinya. Dia hanya fokus belajar. Oleh karena itu dia bisa menyelesaikan lebih cepat dan kelulusannya lebih pasti. Keuntungan yang keempat adalah belajar di luar negeri itu memperluas networking. Itu sangat jelas ya. Karena kita bisa pastikan bahwa dalam satu kelas itu kita bisa berteman dengan mahasiswa dari berbagai negara. Ya, jadi pengalaman saya ketika studi di Belanda misalnya, teman-teman saya ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Timur Tengah, ya, ada yang dari Eropa sendiri, ya, ada yang dari Asia dan Asia Tenggara. Jadi lengkap ya. Nah, itu networking itu akan sangat-sangat menunjang nanti karir kita ke depan ketika kita sudah bisa menyelesaikan studi dengan baik. Dan itu ya kesempatan untuk menjalin networking itu tidak akan bisa kita dapatkan ketika kita studi di dalam negeri dengan teman yang hanya ya berasal dari negara kita sendiri dan sebagainya. Dan kita tidak punya kesempatan untuk belajar budaya-budaya dari berbagai negara. Kemudian keuntungan yang kelima,
belajar di luar negeri itu sangat menunjang karir. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa dapatkan, ya, dan ini saya juga mengalami sendiri, ya, yang kita bisa dapatkan baik selama kita menyelesaikan studi maupun setelah kita menyelesaikan studi. Saya kasih contoh bahwa banyak profesor di luar negeri yang sudah sangat memiliki jaringan yang kuat, kemudian mahasiswanya selalu dilibatkan di dalam berbagai academic project atau academic research project yang mereka miliki, dan mereka tidak segan-segan ya melibatkan mahasiswanya atau mengundang mahasiswanya untuk misalnya berbicara di forum-forum internasional, ya, atau memberikan kesempatan untuk menerjemahkan buku dari profesor tersebut, ya, atau kemudian kolaborasi penelitian bersama dan sebagainya. Jadi peluang-peluang itu akan sangat-sangat menunjang karir kita di masa yang akan datang, karena kita sudah memiliki banyak jaringan yang dan pengalaman, ya, yang sudah kita lalui selama kita studi di luar negeri. Nah, keuntungan yang berikutnya adalah belajar di luar negeri itu sangat-sangat menyenangkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita memang menghabiskan waktu di hari-hari efektif untuk kuliah, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Tetapi pada saat akhir pekan, ya, kita bisa menikmati waktu luang untuk pergi, ya, ke tempat lain, ya. Kalau misalnya Anda studi di Eropa misalnya, Anda akan mendapatkan Schengen visa, di mana visa itu bisa Anda gunakan untuk berkunjung di negara-negara lain di Eropa. Jadi kalau misalnya Anda studi di Belanda, maka Anda bisa menghabiskan akhir pekan Anda untuk pergi ke Paris, pergi ke Belgia, pergi ke Swiss, pergi ke Jerman misalnya, ya, dan tempat-tempat lain, Brussels, ya. Dan ini tentu dengan biaya yang sangat murah, apalagi sebagai mahasiswa biasanya ada diskon-diskon khusus yang kita bisa nikmati. Nah, ini tentu pengalaman-pengalaman seperti itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita studi di dalam negeri, ya. Jadi itu tadi adalah sebenarnya sebagian kecil, ya, keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan dan bisa kita peroleh ketika kita belajar atau memilih studi di luar negeri. Nah, memang itu tadi hal-hal yang semuanya enak begitu, ya, meskipun ada beberapa hal yang barangkali menjadi tantangan, ya. Misalnya kita kangen dengan masakan Indonesia, kita juga mungkin jauh dari keluarga, kita mungkin harus beradaptasi dengan budaya baru, dengan bahasa yang tidak kita gunakan sehari-hari di Indonesia, ya. Ada gegar budaya begitu, ya, atau culture shock, ya, yang mungkin kita perlu adaptasi, ya. Tetapi kesulitan-kesulitan itu jauh lebih ringan, ya, dibanding keuntungan-keuntungan yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Artinya tantangan-tantangan tadi masih bisa kita atasi, dan itu seiring dengan berjalannya waktu kita bisa menyelesaikan itu dengan baik dan tidak ada persoalan lagi, karena sekarang teknologi juga sudah sangat canggih, ya. Kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kapanpun dan dimanapun, ya, kita berada. Jadi itu
satu pemaparan tentang apa untungnya sekolah di luar negeri. Nanti akan pada seri berikutnya saya akan menjelaskan tentang tema yang lain yang lebih menarik. Semoga bermanfaat.